Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Apakah suara saya terdengar baik? Jelas Romo. Baik. Nah, saya akan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan Romo. Oke. Nah, tema yang akan kita ambil pada malam hari ini, apakah Yesus datang sebagai pemisah? Dasarnya dari Injil Matius bab atau pasal 10 ayat 32 sampai dengan 42. Nah, karena keterbatasan waktu, maka saya akan singkat-singkat ya. Ini kesaksian saya lewati saja. Nah, kita langsung ke teksnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang terkasih, itulah teks kitab suci yang akan kita renungkan bersama. Ya. Nah, satu catatan yang harus kita mengerti kalau kita mau memahami kitab suci, walaupun perikop yang kita baca adalah Matius 10 ayat 32 sampai dengan 42, untuk mengerti yang dimaksudkan, kita harus melihat konteksnya apa. Ini penting. Nah, konteks bisa dilihat dari konteks dekat, bisa juga jauh. Konteks dekat adalah ayat-ayat yang tidak jauh dari ayat-ayat 32 sampai dengan 42. Maka saya akan mengajak Anda untuk lihat Matius 10 ayat 28 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, itu ayat 28 sampai dengan ayat 31. Nah, sekarang ayat yang sebelumnya lagi. 21 sampai dengan 22.
orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini teks-teks yang berdekatan dengan perikop yang akan kita bahas bersama. Ya. Nah, dari teks-teks ini kita bisa mengerti mengapa jangan takut itu bagaimana, dan bagaimana kalau orang itu selalu menderita dan sebagainya, tapi kemudian diteguhkan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana konteks dalam arti yang lebih jauh? Ya. Perikop Injil ini melanjutkan peringatan Tuhan Yesus mengenai segala macam bahaya yang akan dialami oleh para murid waktu itu, maupun murid-murid yang lain sepanjang sejarah gereja. Maka kalau kita melihat dari perikop-perikop dalam kitab suci, ya, ayat 1-4 itu panggilan 12 rasul. Kemudian ayat 5-15 itu perutusan 12 rasul. Kemudian 16-33 itu penganiayaan dan pengakuan. 34-42 seperti yang tadi kita baca, bagaimana mengikuti Yesus. Lantas pada bagian ini Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa pengikut atau mengikut Yesus dapat mengakibatkan perpecahan, bahkan antar keluarga sendiri. Seorang yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus mungkin akan diusir oleh orang tuanya, atau dibenci oleh anaknya, atau diceraikan istrinya, atau dikucilkan keluarganya sendiri. Semuanya ini pernah dan masih terjadi hingga sekarang. Ya. Nah, lalu kita melihat faktanya bagaimana resiko menjadi orang beriman. Setiap orang berdosa akan membenci Tuhan Yesus, entah dia sadar atau tidak. Ya. Sekali lagi, setiap orang berdosa membenci Tuhan Yesus. Ya. Nah, setiap kali ada seseorang yang berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka marah yang sangat besar bisa muncul dari pihak keluarga sendiri. Karena kebencian yang mereka tidak sadari ada di dalam diri mereka. Ini sering kali kita dengar dan kita jumpai. Ya. Kalau ada salah satu anggota keluarga tiba-tiba menjadi Kristen, lalu keluarga itu marah-marah. Ya. Dan bisa jadi tidak sekedar marah, mengusir. Mungkin saja lebih dari itu. Ya. Nah, situasi seperti ini sebenarnya dipakai oleh iblis untuk mencegah dia mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Dengan kemarahan, dengan kebencian itu, sebenarnya yang muncul dari iblis, ya, berarti apa? Supaya kalau orang takut dimarahi, ya kembali. Kalau orang takut dibenci, ya kembali. Ya. Nah, padahal yang mau diikuti adalah Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa musuh Tuhan Yesus tidak lain adalah iblis. Ya. Nah, banyak orang Kristen terpaksa menderita, bahkan dibunuh oleh keluarga sendiri karena dia telah memutuskan mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi selain aniaya dan penderitaan fisik, penderitaan karena diusir atau dikucilkan oleh keluarga juga merupakan penderitaan yang sangat berat. Ya. Kalau orang dibunuh selesai, tetapi kalau orang tidak dibunuh, itu menjadi sesuatu yang dialami dalam dirinya, itu sakit hati. Ya. Kebencian mungkin juga akan muncul dari orang yang diusir. Tetapi kita berharap kalau orang itu sudah mengikuti Yesus, walaupun diusir, ya jangan sakit hati, kan begitu. Walaupun penderitaan itu terasa berat. Nah. Lalu tuntutannya adalah komitmen total kepada Tuhan. Jika harus memilih antara Yesus dan keluarga sendiri,
Ini pertanyaan, akankah kita memilih Yesus? Jika mengikut Yesus berarti dikucilkan atau dimusuhi, bahkan mungkin dianiaya keluarga sendiri. Nah, akankah tetap mengikut Yesus? Dalam ayat 37 sampai dengan 39, seperti yang tadi kita dengar bersama, Tuhan Yesus itu memberikan peringatan yang sangat keras. Ya, peringatan yang sangat keras. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ini merupakan peringatan yang keras dari Yesus. Ya. Apakah ini menakut-nakuti? Tergantung orang yang akan menjalani itu bagaimana. Ya. Tetapi yang jelas ini merupakan peringatan yang keras. Nah, siapa yang masih mengutamakan manusia, dia tidak layak bagi Tuhan Yesus. Itu kesimpulannya sebenarnya. Nah, kesetiaan dan pengabdian yang dituntut dalam mengikut Tuhan bukan hal yang main-main. Karena apa? Harus mencakup komitmen yang total kepada Tuhan. Jika harus menghadapi aniaya, Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus siap memikul salib. Jika harus mengalami kematian, Tuhan mengatakan bahwa nyawa kita ini akan dipertahankan oleh Tuhan di dalam tangannya, meskipun setelah kita mati. Artinya apa? Walaupun kita kehilangan nyawa di dunia, kita akan selamat atau tetap hidup selamanya. Ya, itu. Lalu kita sebagai orang-orang Kristiani bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan orang Kristen menderita? Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan orang yang mau mengikuti Yesus itu mengalami pencobaan, penderitaan? Ya. Nah, kalau ditanyakan, bukankah perkataan ini adalah untuk 12 murid yang akan diutus? Karena tadi konteksnya kan begitu. Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Perkataan ini adalah untuk semua orang yang harus mengalami kesulitan, aniaya, dan konflik dengan keluarga sendiri setelah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ditekankan adalah setelah memutuskan untuk mengikut Yesus. Nah, jangan takut, seperti yang tadi kita kutip, jika nyawa kita terancam, kita kembali ingat, dan harusnya begitu, Tuhan adalah pemberi hidup yang kekal. Jika harus mengalami penderitaan besar, kita harus kembali ingat bahwa Tuhan pernah memikul salib demi kita, lebih berat. Jika kita harus dibenci dan diusir dari keluarga sendiri, maka Tuhan akan mempersiapkan keluarga baru yang siap menerima kita. Siapa mereka? Ayat 40 dikatakan bahwa barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Mengatakan tetap akan ada orang yang menyambut mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengasihi Kristus akan menghargai setiap orang yang mengikut Kristus. Orang-orang inilah yang akan menjadi saluran penghiburan dari Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita, dan karena itu Dia menuntut komitmen yang total dari kita. Hanya dari kesetiaan kepada Tuhan Yesus sajalah kekuatan dan penghiburan yang sejati
dapat saja terdapat. Tuhan tidak pernah lalai di dalam memberi kelegaan kepada mereka yang telah dianiaya dan menderita bagi kita, bagi Dia. Tuhan tidak pernah lalai memberikan penghiburan kepada mereka yang harus mengalami kepahitan dan air mata karena mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah lalai memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu di dalam mengikuti Dia. Maka apa yang perlu kita renungkan? Pertama-tama, kerinduan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus dapat dihalangi oleh banyak hal. Ini yang harus kita renungkan. Terkadang penerimaan orang lain menjadi batu sandungan bagi kita untuk berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Yang kedua, mau diterima, mau damai dengan semua orang, mau diakui, mau memiliki komunitas di mana kita diterima, ini semua adalah hal yang baik. Tidak ada yang mengatakan tidak baik. Tetapi jika kita diterima, berdamai, diakui, dan untuk memiliki komunitas di mana kita diterima, ternyata harus mengorbankan Yesus yang mana yang akan kita pilih. Jadi dua situasi, oke, saya diterima semua orang. Tapi saya harus melepas Yesus. Lalu saya harus pilih yang mana? Ketiga, yang harus kita renungkan juga, damai sejahtera yang Tuhan tawarkan adalah di dalam Kristus. Tanpa Dia tidak ada damai sejahtera. Tetapi jika damai sejahtera di dalam Kristus harus diperoleh dengan kehilangan damai di dunia ini, lalu apakah kita rela untuk mengorbankan damai di dunia ini? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini tidak sekedar kita bisa menjawab. Karena di dalam jawaban itu harus benar-benar dipikirkan. Dan ini merupakan sesuatu yang memang harus dipikirkan kalau kita mau mengikuti Yesus. Karena resikonya itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi sesuatu yang berat. Ya. Nah, di dalam ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengingatkan kita, ayat itu, untuk mengasihi Kristus lebih dari apapun. Bahkan dalam Injil Lukas 14 ayat 26 mengatakan bahwa barang siapa tidak membenci keluarganya tidak layak bagi Kristus. Nah, apakah kita harus membenci keluarga kita? Padahal Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi. Bahkan mengasihi musuh sekalipun. Ini kan sesuatu yang kontradiktif. Perbandingan di sini adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada keluarga. Kasih kepada Allah begitu besar, sehingga kasih kepada keluarga menjadi begitu kecil jika harus dibandingkan. Jika keluarga menjadi halangan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka halangan itu tidak boleh membatalkan niat dan kesungguhan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sekali lagi, jika keluarga menjadi halangan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka halangan itu tidak boleh membatalkan dan kesungguhan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Mengasihi Allah lebih daripada keluarga merupakan bentuk dari memikul salib. Nah, mungkin ini harus diperhatikan. Siapa yang membenci keluarganya,
lalu memakai alasan mengikut Yesus untuk membebaskan diri dari keluarganya, dia berdosa besar. Tetapi siapa yang mengasihi keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai sedalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tetapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Nah, teks ini penting yang saya katakan ini, karena seringkali orang dengan spontan pokoknya Yesus. Padahal dia mau hanya menghindari keluarganya, karena dia benci pada keluarganya. Apakah hal itu sungguh-sungguh baik? Justru di sini. Siapa yang membenci keluarganya, lalu memakai alasan mengikut Yesus untuk membebaskan diri dari keluarganya, dia berdosa besar. Ya. Nah, tetapi dikatakan, siapa yang mengasihi keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai dalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tetapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Jadi orang baik-baik yang mau mengikuti Yesus, ya, terpaksa meninggalkan keluarganya, ya, dia akan mendapat upah. Tetapi kalau orang yang tidak baik, dia membenci keluarga, dan itu menjadi alasan untuk mengikuti Yesus, justru mereka berdosa besar. Nah, jangan sesat. Allah tidak mungkin dipermainkan. Galatia 6 ayat 7. Siapa membenci keluarganya sendiri bertobatlah. Siapa yang mengasihi mereka tetapi terpaksa mengorbankan mereka demi mengikuti Yesus, Tuhan akan memberkati dia. Ya. Saudara saya terkasih, itu tadi soal keluarga. Sekarang penghalang yang lain untuk mengikut Yesus adalah kehidupan yang nyaman. Jika hidup kita begitu penuh kemudahan, kilat, ekspres, terencana, dan aman, maka mungkin kita akan enggan mengorbankan itu semua untuk mengikut Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus memerlukan kerelaan untuk kehilangan semua itu. Hidup mungkin menjadi lebih sulit, seperti tidak ada kejelasan di masa depan, dan sangat tidak aman. Apakah kita berhak untuk memilih seperti apa yang kita mau hidup? Silakan pilih. Tetapi apa yang kita mau belum tentu kita bisa dapatkan. Terkadang kita menolak untuk mengikut Yesus karena takut kehilangan harta kekayaan. Padahal, meskipun kita tidak mengikut Yesus, tetap tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan kehilangan hal itu. Bisa jadi akan hilang. Nah, bagaimana kita mengartikan ayat ini? Apakah dengan ini Yesus mengajarkan kekerasan? Mari kita melihatnya, kita menganalisanya. Ya. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Di dalam keseluruhan Alkitab, dari nubuat di Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, Mesias yang terpenuhi dalam diri Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan, namun mengajarkan soal kasih dan bukan sekedar ajaran, praktek kasih itu sendiri. Kasih inilah yang membawanya kepada kematiannya di kayu salib. Kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah bukti yang nyata bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan manusia. Dalam Matius 26 ayat 52 sampai dengan 53 dikatakan, ketika Petrus memotong telinga dengan pedangnya pada waktu serdadu hendak menangkap Yesus, maka Yesus yang sama mengatakan kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali kepada sarungnya.
Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi di sini menunjukkan kepada kita Yesus tidak mau terjadi kekerasan. Ya. Nah, yang kedua, perkataan pedang dari Matius 10 ayat 34 mengingatkan kita akan surat kepada umat Ibrani bab 4 ayat 12 yang mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pedang dalam Matius 10 ayat 34 bukan merujuk pada kekerasan. Namun ingin mengatakan bahwa doktrin atau ajaran Kristus seringkali tidak dapat diterima oleh banyak orang. Seperti pengajaran tentang salib. Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Kristus yang disalibkan. Yang bagi orang Yahudi itu merupakan batu sandungan. Dan bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, berapa banyak orang yang tidak dapat menerima bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita? Banyak. Atau berapa banyak orang yang mengalami kesulitan karena ingin menerapkan prinsip-prinsip ajaran Kristus di tempat kita bekerja di masyarakat? Banyak juga. Berapa banyak orang yang dianggap sok suci kalau dia berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Banyak. Berapa banyak para imam dan suster yang menyalibkan kedagingan mereka untuk mengikuti jejak Kristus secara lebih sempurna? Dan sering orang menganggap bahwa ini adalah suatu kebodohan tanpa menyadari bahwa dengan melakukan itu, para imam dan suster telah memilih bagian yang terbaik. Tetapi nada-nada sumbang itu sering kali diucapkan oleh orang. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan dengan pedang di tangan yang dapat menoreh daging. Jadi kalau ada gambaran Yesus itu datang dengan membawa pedang, itu kan gambaran fisik, ya, gambaran fisik. Namun dia datang ke dunia ini dengan kasih yang dapat menoreh hati manusia. Jadi pedangnya itu bukan pedang besi, bukan, tapi kasih itu. Kasih itulah yang bisa menoreh hati manusia, sehingga manusia dapat bertobat dan memperoleh keselamatan. Nah, akhirnya kita harus belajar dari Kristus, bahwa memang kadang kita harus berdiri teguh, namun dengan penuh kasih untuk mewartakan kebenaran, walaupun tentu saja mempunyai risiko. Namun diperlukan suatu sikap yang bijak untuk mewartakan kebenaran. Cara yang paling efektif adalah mewartakan kebenaran dengan kehidupan kita yang memancarkan kasih Kristus, atau dengan hidup kudus, bersaksi, kesaksian, hidup. Ya, jadi bersaksi dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat 40 sampai dengan 42, jelas sekali kalau dikatakan barang siapa menyambut kamu dan selanjutnya ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut nabi seorang nabi tidak akan kehilangan upah sebagai orang benar, sebagai nabi maupun orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, Tuhan begitu menghargai
setiap orang yang mau mengikut Yesus, sehingga dia memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada mereka. Itu harus diingat. Ya. Jadi yang penghargaan yang sangat tinggi kepada orang-orang itu. Barang siapa menyambut orang yang mengikut Yesus sebagai nabi, dia menyambut dia yang menyambut akan diberikan upah seorang nabi. Apa yang pantas diberikan sebagai penghargaan dari Allah pada nabi akan diberikan kepada orang itu. Nah, lalu apakah Yesus datang sebagai pemisah? Yang harus dicermati adalah kualitas menjadi pengikutnya bagaimana. Tanyakan motivasinya. Tadi kita sudah melihat nih, kalau motivasinya itu untuk menghindari kasih di dalam keluarga, ya, dia mengikuti Yesus, jelas ini motivasinya nggak benar. Ya, ini orang yang jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, justru berdosa besar. Ya. Nah, lalu kalau itu yang terjadi, kita tahu nih kualitasnya menjadi pengikutnya itu apa? Apakah merasa terpisah dari sesamanya, keluarga dan teman-teman, maka dia lari? Maka di situ kita bisa melihat dan menilai, ini positif atau negatif? Apa yang dirasakan menjadi pengikut Yesus? Apakah justru sedih, bahagia, atau biasa-biasa saja? Nah, dari sini kita melihat, dengan mengikuti Yesus, sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita? Ya, kalau melihat apa yang tadi saya uraikan. Ya. Nah, lalu dalam Lukas 12, ayat 51-53, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku padamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya, laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibunya melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, kalau saya membaca dalam Narab Bible and Catholic Commentary, mengenai kitab suci, dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa pesan damai sejahtera dan pendamaian atau rekonsiliasi. Namun, manusia menolaknya melalui dosa-dosa yang diperbuatnya. Maka dengan demikian karya penebusan Tuhan Yesus terhalang oleh pertentangan. Inilah yang juga telah dinubuatkan oleh Nabi Simeon, bahwa Kristus akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan antara mereka yang menerima dia dan yang menolak dia. Dosa yang menyebabkan perbantahan ini juga mengakibatkan ketidakadilan, perpecahan, dan perang. Ya. Jadi nubuat Simeon pada waktu menatang bayi Yesus. Lalu sepanjang hidupnya di dunia, Kristus memang telah menjadi tanda perbantahan. Sebab ia mengajarkan ajaran kesempurnaan yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat pada saat itu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan para murid tentang perpecahan yang akan menyertai penyebaran Injil. Secara khusus dalam pengajaran yang diajarkannya di bukit atau di atas bukit. Tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, lemah lembut, murah hati, yang sekarang berduka, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan selanjutnya. Bahkan ajaran untuk mengasihi musuh, orang yang menganiaya kita. Ajaran kesempurnaan ini adalah sesuatu yang tidak sama dengan persepsi dunia, yang cenderung memilih untuk menjadi kaya, memberi dengan harapan akan menerima kembali, membalas kejahatan dengan perbuatan setimpal, yang tidak tertarik untuk mencari kebenaran Allah, yang tidak mudah berdamai dan memaafkan, yang tidak mau menderita apalagi dianiaya. Itulah harapan dunia, ya, harapan dunia. Nah, lalu konsekuensinya kalau kita berhadapan dengan itu, ya, ajaran kesempurnaan Yesus. Ajaran Yesus tentang kesempurnaan atau kebahagiaan inilah yang membawa perpecahan bagi dunia.
Karena memang gambaran kebahagiaan manusia secara duniawi itu bertentangan dengan gambaran kebahagiaan secara rohani. Jika di dalam keluarga dan anggota yang memusatkan hati pada perkara-perkara duniawi, dan yang lain memusatkan perkara-perkara surgawi, maka akan terjadi perpecahan, entah kecil entah besar, ya, saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, lalu harapannya bagaimana? Harapannya kemudian sebagai satu keluarga, maka yang mengenal Kristus dapat menunjukkan kepada yang belum mengenal Kristus tentang kesempurnaan ajaran Kristus, terutama melalui teladan hidupnya. Sehingga yang belum mengenal Kristus dapat menemukan kebahagiaan sejati yang hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan. Terima kasih. Itulah yang dapat saya ajarkan, permenungan dari kitab suci yang menunjukkan kedatangan Yesus, ya, kedatangan Yesus yang benar-benar bisa menjadi pertentangan antara yang surgawi dengan duniawi, antara keluarga yang anggota keluarga yang memikirkan hanya soal duniawi, tapi yang lain soal surgawi dan sebagainya. Terima kasih.